Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bil imani bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladat ummuhu. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah, masih dilindungi dari bermacam musibah termasuk penyakit COVID-19. Walaupun sekarang masih meningkat, namun kita masih dilindungi Allah. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang kami hormati, untuk tausiah kita pada malam hari ini, karena sudah hampir selesai bulan Ramadan, 4 hari lagi kita puasa. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah, diberi kesehatan sehingga kita bisa sampai puasa akhir Ramadan daknya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu bagaimana mensempurnakan melepas Ramadan ini sampai berakhir. Dalam surat Al-Baqarah yang kami bacakan tadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa bulan Ramadan, sebagaimana orang-orang yang dahulu kala juga sudah diwajibkan, supaya kamu menjadi orang takwa. Dalam hadis Ibnu Majah dan Baihaqi yang kami bacakan tadi, bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa, sedangkan kata Rasulullah, wasanantu alaikum qiyam, aku memberikan contoh padamu bagaimana mendirikan malamnya dengan tarawih atau dengan salat lail. Siapa yang mempuasakan Ramadan dan mendirikan malam dengan tarawih atau sholat lail, kata Rasulullah, dengan iman dan yakin, maka diampunilah dosanya, karena keluar dosanya seperti anak yang baru lahir. Mudah-mudahan saja kita peroleh dari puasa yang telah kita lakukan ini, diampuni dosa kita seperti anak yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Namun yang perlu kita muhasabah diri, kalau kita masuk pada hadis ini, alhamdulillah. Tapi untuk muhasabah diri kita, dari Abi Hurairah
3 hadis. Pertama Ibnu Majah, yang kedua An-Nasai, dan yang ketiga Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju', rubba min qiyami laisa min qiyamihi ilal as. Banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, tapi yang dapat hanya menahan lapar dan haus saja. Dan banyak pula orang yang sholat tarawih di malam hari, yang dapat cuma menahan kantuk saja. Kalau kita berdoa, masuk hendaknya kita kepada yang pertama, yaitu diampuni dosa seperti anak yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kalau masuk pada hadis yang 3 sebentar ini, banyak orang puasa tapi yang dapat hanya menahan lapar dan haus. Banyak yang dirikan sholat tarawih, yang dapat hanya menahan kantuk dari mata saja. Kita berlindung kalau kita masuk pada hadis yang 3 ini. Kenapa? Karena perlu kita muhasabah diri. Dalam riwayat Azdi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khamsatu khisalin yaftirus sauma wa yabtulul wudu'a. Kenapa hanya puasa menahan lapar saja yang dapat? Karena ada 5 macam dosa itu akan menghabiskan pahala puasa. 5 macam dosa, wa yang kudul wudu'a, dia akan menghabiskan pahala wudu. Yang pertama adalah al-kadbu, bohong, dusta. Di kita muhasabah diri kita selama Ramadan, apakah kita tidak pernah berdusta? Mudah-mudahan tidak. Dalam tafsir Al-Jawahir jilid 2, riwayat Muslim, yang kedua Ad-Dailami, ketiga Abu Darda, itu dari Ibnu Abbas. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kaifa fi ra'ika law kadzabtu li ibnati? Bagaimana Rasulullah kalau saya cuma berdusta, bohong kepada anak saja? Kata Rasulullah, walau dian'am, walaupun kau bohong kepada binatang, pahala puasamu akan rusak. Kira-kira Bapak Ibu ada ndak waduh anak? Mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang dia anak menurui atau cucu menurui. Nabi siapa itu? Orang mati setuju. Lah waduh sawah. Kadang-kadang anak mengambil telepon, apa lalu diadik di ibu, eko bertanya, apa kecil lu pulang yo, apalah lalu lang kamar, puasa bulan Ramadan rusak walau puasa. Aku termasuk sabda Rasulullah tadi, banyak yang puasa tapi hanya menahan lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak berduka anak. Kabinatang pun kata Rasulullah. Kalau di kampung ambo, babu batu sangka orang berduka ke binatang. Ayam lape ke dibantai, nyambil nasi di seraan, di bawah ayam kron. Di bawah ayam dicakau tak dapat. Nyambil padi di bawah sekali lain tak ada dapat. Nyambil saya kasih, kron je serang kasih ayam tiba. Itu berduka ke binatang, babu rusak go kalau puasa. Aba aku berduka ke istri. Aba aku berduka ke suami. Tanya salah diri awak, itu akan bisa termasuk ke kategori hadis kedua tadi, yang banyak puasa menahan lapar saja. Mudah-mudahan kita terlindung dari demikian. Yang kedua kata Rasulullah akan rusak kalau puasanya menahan lapar jauhi sedape, ialah al-ghibah,
karena dosa gunjing. Lalu dalam Lu'lu' wal Marjan dua Rasulullah bertanya, Bukhari Muslim, hal tadaruna mal ghibah, tahu tak kalian yang dikatakan gunjing? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Rasulullah katakan, dzikruka ma fi akhika fawal ghibah, menyebut keburukan saudaramu itu sudah gunjing. Nah, ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Apa yang kami katakan itu benar? Kami mengecen ninyo orang gilo, hanya yo bodoh. Kami kecennya orang maliang, yo pancilok. Kami kecennya koruptor, yo korupsi. Kan yo nang kami kecen rat. Kata Rasulullah, dzikruka ma fi akhika fawal ghibah. Menyebut yang buruk di saudaramu itulah yang gunjing. Fa ilam fabahatahu, kalau menyebut yang tidak namanya fitnah. Fawa minal kabair, dosanya lebih besar lagi. Nah, itu yang dapat puasa menahan lapas yang mengecek naniyo. Nah, itu salah satu dari mukadimah gunjang awak. Situ kadang-kadang awak tak bergunjang dapat awak kan menyebut naniyo. Ayo menyebut naniyo itu nak gunjang Pak Bu. Nah, bulan Ramadan kalau dikerjakan di sekolah yang merusak, dapatlah puasa menahan lapar saja. Kami tidak ada bergunjang lepas Ustaz, cuma mangguang-guak saya. Orang bergunjang nyopor bola ke awak, anda kalega tu aja. Awak mangguang-guak, tak masuk. Mangguak orang kalega namu. Jadi untuk itu kita muhasabah diri awak, Pak Bu, pernah apa tidak. Yang ketiga namimah. Namimah itu ialah adu domba provokator. Kasih A kata lain, kasih B pun lain. Itu juga merusak dari palu puasa awak tadi. Itu yang bisa puasa awak sampai menalapa jauh saja. Yang sampai an-nazru bisahwat, melihat wanita yang bukan muhrimnya menimbulkan nafsu. Mudah-mudahan tidak. Yang keenam ialah yaminul kadzbah, sumpah palsu. Kalau dilantik bulan puasa kayak tu Pak. Ya, karena orang sumpah yang salon 5 sumpah, salon 4 naik, salon 3 sumpah aja, salon 1 sumpah aja, ke presiden pun disumpahi. Dalam sumpah, demi Allah saya bersumpah tidak memberi, tidak menerima bentuk apapun juga, hanya santuang yo. Itu berarti kalau puasanya nak dapat menalapa jawi saja. Terus kemudian ada hadis dari Al-Hakim menurut Anas bin Malik, kata Rasulullah, amfu rajulin zakartu alaihi lam yusalli alaihi. Ya. Amat banyak laki-laki yang kecewa, namaku disebut dia tidak selawat kepadaku. Kemudian ragima amfu rajulin dakhala Ramadan lam falam yus thumman saqlah qabla ayyaghfara lahu. Lam masuk Ramadan lam dia selesai lam dia bilang Ramadan alun dapat dia keampunan lagi, kata Rasulullah. Amat malang laki-laki atau pedusi itu. Kemudian yang ketiga yaitu ragima amfun rajulin adraka an indahu waladal kibara. Yang sangat malanglah laki-laki atau pedusi yang ada orang tuanya hidup tapi tidak berbuat baik ke ibu bapaknya itu. Di untuk itu Bapak Ibu, solusinya supaya kita bisa melakukan Ramadan dengan sempurna, sehingga puasa kita diterima, di akhirnya nanti kita seperti anak yang baru lahir. Solusi yang pertama supaya sempurna kita lakukan Ramadan ialah dengan minta maaf. Kok ada orang tak gunjangkan, kok ada orang dibohongi selama kau ditipu, atau ada orang yang tadu domba dawa, mari kita minta maaf.
Dan yang kedua, solusi supaya sempurna Ramadan kita lapik, ada orang tua kita berbuat baik kepada beliau. Ini kita baru tahu selama kau tidak berbuat baik atau nyolah meninggal, bahan tidak berbuat baik. Mungkin awak jauh, awak dirantau je di kampung, sah saja. Di untuk itu Rasulullah menyebutkan itu adalah malang laki-laki atau pedusi itu. Orang tua ada tapi tidak bisa berbuat baik. Ramadan lampiabi keampunan tidak dapat. Untuk itu hanya melurkan tangan Bapak Ibu kita ke orang yang hidup, ya supaya puasa kita sempurna nanti ketika hari raya selesai kita puasa. Orang kami lah meninggal ba'asyara mutar hadis jilid 2 Bukhari Muslim dari Aisyah. Rasulullah bersabda, datang seorang laki-laki ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, inna ummi aftatalat nafsuha, ibuku mati mendadak Rasulullah. Tapi kalau nyo menyangka azun aku mengira nyo akan berkata yaitu sedekah untuk kebersedekah. Hasodaqtuha, apa aku bersedekah untuk ibu bapakku yang mati ya Rasulullah. Lain dapat palu pun tak. Naam kata Rasulullah, lain sedekah untuknya. Dia pun tak sempat di waktu hidup bapak ibu ketika mati kita niatkan bersedekah untuknya. Kalau tidak, pola yang dimaksud tadi hanya nak dapat solah habis keampunan dan dapat dioleh. Sebab itu gadangnya kesalahan awak yang mengandung dulu susah payah ibu, melahirkan keluar darah ibu, menggadangkan ibu, mencuci kain ibu, mandikan ibu. Setelah kita berhasil, kita dapat gaji, dia kepiang ke istri. Ndak ibu wak tadi nan dia padoinyo yang susah payah. Begitu juga ayah. Allah dapat kepiang lah kayu awak dapat jabatan di Bali oto, yang di Bali oto istri, bukan orang kayak wajar. Rasulullah katakan tadi, hidup orang tua tidak berbakti, mati orang tua tidak niatkan sedekah. Kata Rasulullah, malang laki-laki itu. Sebab lampiadi Ramadan keampunan tidak dapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hidup orang tua ulurkanlah tangan ke beliau. Yang meninggal ada yang niatkan bersedekah untuk beliau. Tidak kata balik dakwah kata Rasulullah, jasa satu suara melahirkan setetes darah tidak bisa dibalik jasa orang tua waktu Rasulullah digendong dari mana Madinah ke Makkah 72 kali. Tidak bisa terbalik. Sekali melahirkan nafas sekali orang gaib, sekali itu 70 kali digendong orang gaib dari Madinah ke Makkah. Tidak terbalik jasuhnya lupa. Karena itu mari kita minta ampun kepada Allah dan kita minta maaf ke manusia, termasuk ke istri suami tadi. Kuadoa beduto di antara suami istri, karena dasar kita sama-sama runcing tanduk. Kita suami laki-laki dalam surah Al-Hijr 3 kali diulang Allah, sol-solin hamaim masnun. Dasar laki-laki itu tanah sol-solin kering, hamain tanah hitam, masnun tanah busuk. Di kita laki-laki kau runcing tanduk, sol-solin tanah kering, cuma kuado suami ibu sempilik karyang. Masnun itu hitam, siang hitam, malam hitam, disorot hitam. Artinya suami egois dari laki-laki pedusi. Kategori sintaha. Itu karena masnun tanah busuk. Cuma koni tangkot sel OPP dan padusi saya taruh. Laki-laki banyak tertangkotnya sintaha. Laki serokoto ayam tabang dari itu. Itu maka kita minta maaf juga suami. Istri bantu minta maaf ya bu. Karena dasar ibu diurus yang tanduk tafsir Biarangka Al-Azhar jilid 1 Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Walusi sitiawa dijadikan dari tanah siso tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk kok bengkok pak. Di dasar istri awak bengkok.
dikarem pelurunya patah, tembak itu juga sia mati. Ndak dikarem pelurunya bengkok selamanya. Nah, itu dasar padusi itu. Cuma kau padusi kau paduto pak, deknya bengkok tulang rusuk. Akhirnya ba anak selesai puasa anak sempurna, suami istri tolonglah bermaafan sebelum rayu. Demikian saja, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.